Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 3. Teksnya ayat 16 sampai 28 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 22. Dua orang perempuan Sundal menghadap Raja Salomo untuk diadili tentang siapa ibunya bagi anak yang hidup. Paragraf yang kedua ayat 23 sampai 28, Salomo melihatkan akan hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilannya. Kesimpulan, dua orang perempuan Sundal yang baru lahir anak-anak menghadap Raja Salomo untuk diadili tentang siapa ibunya bagi anak yang hidup. Karena satu anak telah mati, mereka bertengkar akan anak yang hidup adalah anaknya sendiri. Jadi Salomo perintahkan anak yang hidup itu bagi dua. Kemudian dia melihat perempuan yang mempunyai anak yang hidup melalui menimbul belas kasihan terhadap anak itu. Jadi Salomo memberikan anak yang hidup kepada perempuan itu. Ketika seluruh orang Israel takut karena mereka melihat hikmat daripada Allah untuk melakukan keadilan itu ada dalam Salomo. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan telah memberikan hikmahnya kepada Salomo untuk melakukan keadilan. Nah, seluruh orang Israel melihat itu dengan hasil keadilan Salomo-nya. Ajaran tentang manusianya, pertama, dua orang perempuan Sundal yang diam dalam satu rumah baru lahir anak-anak, tetapi satu anak telah mati sebab ibunya menidurinya. Jadi mereka bertengkar dengan berkata, anakkulah yang hidup dan anakmulah mati. Akhirnya mereka menghadap Raja Salomo. Kedua, Salomo berkata, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengahnya kepada yang satu dan yang setengahnya lagi kepada yang lain. Dan dia melihat reaksi dua perempuan itu. Kemudian memberi anak yang hidup kepada perempuan yang menimbul belas kasihan terhadap anak itu. Ketiga, seluruh orang Israel takut karena mereka melihat hikmat daripada Allah untuk melakukan keadilan itu ada dalam Salomo. Aplikasi hari ini, pertama, mendengar seksama dan mengadili peristiwa bukan hanya sesuai dengan bukti, maupun dengan melihat hati. Salomonya bukan mengadili dengan buktinya, dia melihatnya hati perempuan. Nah, pada waktu itu dia juga melihatnya hati Tuhan. Inilah hikmah. Kedua, jangan menipu orang lain dengan iri hati atau keinginan pribadi. Tetap mengaku kesalahan Anda sekalipun mendapat rugi dengan hati jujur di hadapan Tuhan. Itu pun juga bijaksananya. Akhirnya praktek hari ini, jangan hanya melihat penampilan orang, jangan mengadili hanya dengan bukti. Usaha akan melihat hati orang dan konteks peristiwa supaya memahami dan mengadili dengan hati dan hikmat daripada Allah. Inilah kehidupan orang percaya. Hamba-hamba Tuhan harus usaha untuk mengajar dan untuk melakukan sesuai dengan itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.